Untuk kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi, unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Tapi Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada perusahaan 8 perusahaan swasta yang abang dampingi sekarang, abang wakili sekarang. Sementara ya perusahaan swasta, 8 perusahaan swasta yang abang wakili sekarang ini tidak mempunyai izin untuk pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Mereka tuh cuma punya izin pengolahan gula rafinasi untuk industri makanan. Terus kata Bang Hotman lagi, ya kan dari setelah diolah kata dia dijuallah kepada PT PPI Rp9.000. Kronologinya juga salah Bang. 8 perusahaan swasta yang dikasih Tom Lembong izin untuk impor gula kristal mentah, mereka mengolahnya menjadi gula kristal putih. Dan mereka langsung menjualnya ke pasar melalui distributor. Jadi tidak ada PT PPI ya membeli kristal putih dari 8 perusahaan swasta yang abang wakili. Ini cuman akal-akalan Bang, kong kali kong. Seolah-olah PT PPI yang membeli gula kristal putih. Padahal PT PPI itu hanya mendapatkan fee dari 8 perusahaan swasta yang abang wakili sekarang. Abang tahu berapa fee-nya? 105 perak Bang dari per kilo. PT PPI selaku BUMN mendapatkan keuntungan dari 8 perusahaan swasta yang abang wakili. Abang kalikan aja lah 105 perak kali 200 ribu ton. Berapa dia dapat keuntungan? Ya, dan 8 perusahaan swasta yang abang dampingi itu mereka menjual di pasaran dengan harga berapa Bang? 16.000 per kilo Bang. Itu makanya merugikan negara yang seharusnya di pasaran itu harganya 13.000. Dari keuntungan 8 perusahaan swasta yang abang dampingi itu, ya itulah kerugian negara. Abang tahu nggak 8 perusahaan yang abang dampingi itu berapa mereka dapat keuntungan dari penjualan gula? 29 miliar, ada yang 27 miliar, ada yang 30, ada yang 18, 22 miliar, 41, 47. Itu keuntungan mereka itu Bang, dengan menjual langsung ke pasaran. Jadi bukan menjualnya ke PT PPI dengan harga 9.000. PT PPI itu cuma menerima fee. Di sini yang salah Tom Lembong. Kenapa dia memberikan izin ya impor gula kristal mentah kepada pihak swasta yang tidak mempunyai izin untuk mengolah gula kristal mentah menjadi kristal putih? Dan pemerintah tidak pernah mengimpor gula kristal mentah, yang diimpor itu gula kristal putih. Itu kesalahan Tom Lembong. Ya dia memang tidak memperkaya dirinya, tapi memperkaya 8 perusahaan swasta yang abang wakili sekarang ini. Makanya dia terlibat kasus korupsi, memperkaya orang lain ataupun korporasi. Kata Bang Hotman juga ya kan, banyak nih perkataan Bang Hotman. Intinya Bang Hotman ini meminta ya kan, kalau seandainya Tom Lembong diberikan abolisi, ya 8 perusahaan swasta ini juga harus diberikan abolisi oleh Presiden ya dan DPR. Kata Bang Hotman,
Artinya 8 perusahaan swasta yang mengimpor gula ini menjual murah gula tersebut ke negara atau BUMN. Mereka tidak menjual ke negara atau BUMN. Mereka memasarkannya sendiri dan memberikan fee kepada BUMN melalui PT PPI 105 perak per kilo. Di mana korupsinya? Korupsinya 8 perusahaan swasta ya yang abang wakili, mereka menjualnya sendiri ya melalui distributor tanpa pengecekan harga pasar dengan harga 16.000 per kilo. Keuntungannya itulah yang merugikan negara. Karena di pasaran bang 13.000. Berapa yang dia dapat untung? 3.000 bang per kilo. Makanya dia berani ngasih PT PPI yang seharusnya yang mengimpor gula yaitu BUMN, mereka hanya mendapatkan fee 105 rupiah. Jadi berapa dapat untung 8 perusahaan swasta yang abang dampingi? Kalau nggak macam mana? Ya 8 perusahaan itu bisa dijerat hukum korupsi. Sama dengan Tom Lembong. Tom Lembong memberi izin ya 8 perusahaan swasta yang abang dampingi itu ya kan mengimpor gula. Dan dia tidak punya izin untuk mengolah gula kristal mentah menjadi kristal putih. Setelah diolah menjadi gula kristal putih, seolah-olah ya kan PT PPI yang beli. Padahal PT PPI, BUMN hanya mendapatkan fee 105 perak. Mereka langsung menjual ke pasaran. Itu merugikan negara, keuntungan mereka itu. Anda bilang pula ya sekali lagi karena pemberi tugas untuk impor tersebut Tom Lembong sudah diabolisikan, maka kami memohon agar 8 perusahaan swasta ini yang mendapat tugas dari negara, berbakti untuk negara, menguntungkan negara, harusnya juga diberikan abolisi. Menguntungkan negara apa? Merugikan negara bang. Kalau menguntungkan nggak mungkin orang itu masuk, nggak mungkin orang itu dijadikan terdakwa. Ya Bang Hotman ya, jangan terbalik-balik bang. Tom Lembong juga bersalah bang. Cuman aku heran kok bisa dapat abolisi dia. Sementara yang lain. Ada seorang influencer terkenal bilang begini, kata USDA kita defisit gula, jadi Tom Lembong itu nggak salah. Nah, sekilas kedengarannya rasional, tapi tunggu dulu. Apa iya laporan USDA itu benar-benar membela Tom? Atau justru malah memberatkannya? Mari kita bahas. Pertama, isi laporan USDA per April 2017 mengatakan 1. Produksi tebu kita naik 28 juta ton, 2. Produksi gula putih lokal naik 2,05 juta ton, dan bahkan diproyeksikan 2,2 juta ton di tahun berikutnya. Ketiga, stok akhir naik dari 729.000 ton jadi 879.000 ton. Keempat, konsumsi gula stabil naik tipis dari 5,6 ke 5,7 juta ton. Terus kelima, harga retail naik dari 13.400 per kilogram ke 14.591 per kilogram. Dan terakhir, impor raw sugar tetap tinggi, 3,5 juta ton. Refined sugarnya setara dengan 300.000 ton. Artinya apa? Stok kita cukup, produksi kita naik, tapi harga malah naik dan izin impor tetap digelontorin. Kedua, korelasi USDA dengan kasus Tom Lembong. Nah, pertama, Tom Lembong itu jadi mendak saat semua ini terjadi. Dia kasih izin impor raw sugar ke 8 perusahaan swasta tanpa rekomendasi Kementerin, tanpa rakortas, dan bukan lewat BUMN. Padahal undang-undang dan Perpres bilang harus ada rekomendasi formal dan mekanisme resmi lintas kementerian. Artinya, USDA itu justru menguatkan posisi jaksa. Tidak ada urgensi besar, tapi izin tetap diterbitkan. Bahkan harga gula nggak turun, yang ada malah naik, dan disinilah rakyat tetap sengsara. 3. Mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud sebelumnya bahwa waktu itu Presiden sudah perintahkan untuk tidak impor. Jadi kalau masih impor tanpa rekomendasi, yaitu melanggar prosedur. Nah, artinya ini bukan soal niat baik, tapi ini soal tata kelola kekuasaan. Keempat, menanggapi argumentasi Bung influencer yang terkenal dan kalian selalu anggap jadi panutan itu. Pertama, produksi cuma 2 juta ton, kebutuhan 5,7 juta ton. Jelas kita defisit. Kedua, dia bilang gula rafinasi hanya bisa diimpor lewat swasta, bukan BUMN. Ketiga, industri makanan butuh pasokan. Kalau nggak impor, ya mati. Keempat, Tom itu bukan maling, cuma menolong industri. Nah, semua itu pada dasarnya benar. Tapi, hukum itu bukan soal niat baik, Bung. Hukum itu bicara soal prosedur, bukan intuisi. UU Tipikor itu sudah tegas mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang ditambah dengan rugikan negara, maka sama dengan korupsi. Defisitnya nyata, tapi prosedurnya dilanggar. USDA bukan membela Tom, justru membuktikan bahwa impor itu tidak mendesak, tapi tetap dijalankan tanpa mekanisme yang sah sesuai dengan undang-undang dan Perpres atau peraturan presiden. Tapi gimana menurut kalian?
Ahok jelaskan cara satu-satunya Indonesia bebas dari korupsi. Saya cuma bilang, republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau, semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Masih tanya, aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Kalau saudara